Hai halo dan selamat datang Sobat Sanu sekalian. Di video ini, Dedi akan membahas latihan soal dari video pelajaran yang berjudul Hubungan Penjumlahan dengan Pengurangan. Nah, tentu saja idealnya adalah kamu sudah nonton video pelajarannya dan juga sudah mengerjakan latihan soalnya secara mandiri. Sehingga melalui video ini, kamu bisa memeriksa sejauh mana yang kamu kerjakan sudah benar atau belum. Anyway, kalau kamu belum pernah nonton video pelajarannya atau ingin nonton ulang, ya mungkin supaya bisa lebih ngerti, maka kamu bisa klik link ini ya di PDF reader kamu, atau kamu bisa juga scan QR code yang ini dengan menggunakan kamera atau aplikasi yang bisa membaca QR code. So, tanpa berlama-lama, yuk kita bahas soalnya. Soal nomor 1. Perhatikan dan ikuti instruksi dari cerita di bawah ini. Sasa dan Danu kembali berjualan es teh. Oke, ini sepertinya nyambung ya dengan cerita Sasa dan Danu yang ada di video pelajaran. Yuk kita lanjutkan. Mereka menggunakan gelas dari hari sebelumnya, yaitu 4 gelas biru dan 3 gelas hijau. Kita jadi punya 7 gelas ya kak, kata Danu. Kita lanjutkan. Kemudian Ika, tetangga mereka, datang. Aku mau beli es teh 4 dong. Pakai gelas yang biru ya, biar sama semua, ujar Ika. Baiklah, ini es tehnya, kata Sasa. Ika pun pergi sambil membawa 4 gelas es tehnya ke rumah. Nah, berapa jumlah gelas jualan Sasa sekarang? Kalau kita perhatikan di awal ini, Danu sama Sasa punya 7 gelas ya. Lalu kemudian Ika membeli es tehnya 4 sehingga Ika membawa 4 gelas. Artinya ini 7 dikurangi 4 ya, sesuai dengan jumlah gelas yang dibawa Ika. Nah, berapa ini hasilnya? Yuk kita pakai garis bilangan. Dimulai dari 7, lalu kita perlu menghitung ke kiri sebanyak 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Terus kita hitung mundur dari 7, 6, 5, 4, 3. Nah, hasilnya ternyata adalah 3. Dengan demikian, maka jumlah gelas Sasa sekarang ada 3. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Cerita berikut merupakan lanjutan dari cerita di atas. Oke, tadi sebelumnya kita sudah berhasil menghitung 7 dikurang 4, hasilnya sama dengan 3. Nah, sekarang kita baca dulu lanjutan ceritanya. Sebelum Ika pergi, Sasa berpesan, Ika, nanti gelasnya tolong dikembalikan lagi ya. Baik, nanti pasti ku kembalikan, kata Ika. Lalu Sasa dan Danu pun kembali berjualan es teh dengan riang. Untunglah hari itu tidak ada angin kencang. Kita lanjutkan. Tak lama, Ika datang sambil mengembalikan keempat gelas biru tadi. Terima kasih ya, es tehnya enak dan segar. Ini uangnya, kata Ika sambil membayar. Terima kasih kembali, jawab Sasa. Lalu Danu berteriak, Kak, gelas kita sekarang jumlahnya kembali seperti semula lagi. Nah, di sini kita diminta membuktikan pernyataan Danu di akhir cerita bahwa jumlah gelas mereka kembali seperti semula lagi. Jadi sebelumnya setelah Ika membeli 4 gelas es teh, itu kan jumlah gelasnya Sasa tinggal 3 ya. Maka di sini jadi tulis lagi 3. Kemudian Ika datang mengembalikan gelasnya. Maka ini menjadi 3 ditambah 4. Gitu ya. Karena gelasnya dikembalikan lagi. Nah, ini sama dengan berapa? Yuk kita hitung pakai garis bilangan. Lalu dimulai dari 0, terus di sini 3. Kemudian kita perlu menghitung ke kanan 4 kali ya. 1, 2, 3, 4. Ini 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ternyata memang Danu benar ya. Jumlah gelas mereka sekarang kembali menjadi 7. Sama seperti semula ya ketika di awal jualan tadi. Jadi kita sudah bisa membuktikan pernyataan Danu bahwa jumlah gelas mereka sekarang kembali seperti semula, yaitu 7. Berikutnya kita ke soal nomor 3.
Apa yang bisa kita simpulkan dari cerita nomor 1 dan nomor 2 di atas? Oke, di soal nomor 1 tadi kita berhasil menghitung 7 dikurang 4, hasilnya sama dengan 3. Lalu di soal nomor 2 kita menghitung 3 ditambah 4, hasilnya sama dengan 7. Nah, ini jadinya kelihatan kayak bolak-balik ya. Jadi di awal kita punya 7 dikurang 4 sama dengan 3, lalu 3 ketika ditambah 4 lagi ya, sama dengan bilangan yang ini, maka dia kembali menjadi 7 lagi ya, sama kayak yang di awal. Jadi ini sepertinya menyatakan bahwa penjumlahan, ini sudah ditulis dulu, adalah kebalikan dari pengurangan. Nah, kalau kita lihat memang sepertinya demikian ya. Perhatikan. Ini kalau kita baca dari kiri ke kanan kan pengurangan ya. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Tapi kalau kita coba lihat dari arah berlawanan, yaitu dari kanan ke kiri, maka dia seolah menjadi penjumlahan. Perhatikan ya, dari kanan ke kiri, 3, 4, 7. Seolah 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, kan sama ya, sama kayak yang ini ya. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, begitu juga yang ini. Kalau dari kiri ke kanan, dia adalah penjumlahan. 3 ditambah 4 sama dengan 7. Tapi kalau dari arah berlawanan, dari kanan ke kiri, dia pasti menjadi kebalikan dari penjumlahan, yaitu pengurangan. Perhatikan ya, dari kanan ke kiri. 7, 4, 3. Seolah 7 dikurang 4 sama dengan 3. Nah, kan sama kan kayak yang ini ya. 7 dikurang 4 sama dengan 3. Jadi itulah kesimpulan yang bisa kita ambil, yaitu bahwa penjumlahan adalah kebalikan dari pengurangan. Dan sebenarnya begitu juga sebaliknya, yaitu pengurangan adalah kebalikan dari penjumlahan. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Buatlah segitiga plus minus berdasarkan apa yang sudah kamu kerjakan di soal nomor 3 di atas. Oke, tadi di soal nomor 3 kita punya 7 dikurang 4 sama dengan 3, terus 3 ditambah 4 sama dengan 7. Nah, dari sini kita bisa ya langsung membuat segitiga plus minusnya. Oke, ini udah digambar dulu. Terus ingat, lingkaran yang atas ini harus diisi oleh bilangan yang paling apa? Yang paling besar ya. Dalam hal ini, bilangan yang paling besar adalah yang 7 kan? Oke. Cara untuk mengetahui mana bilangan yang paling besar itu bisa dengan cara seperti ini ya. Kalau penjumlahan, maka angka yang paling besar adalah angka yang paling kanan ya. 3 plus 4 sama dengan 7, maka yang paling kanan 7 ini pasti adalah angka yang paling besar. Sebaliknya, kalau pengurangan seperti ini, maka angka paling besar adalah yang paling kiri ya. 7 min 4 sama dengan 3, yang paling kiri adalah 7, maka ini pasti angka yang paling besar. Oke, berikutnya berarti sisanya tinggal 3 sama 4, terus kita buat ini plus, minus, minus. Nah, dari segitiga ini kita tahu bahwa 7 dikurang 4 hasilnya sama dengan 3 ya, sesuai dengan yang ini. Lalu sebaliknya, 3 ditambah 4 hasilnya adalah 7, sesuai dengan yang ini. Tentu saja, selain itu kita juga bisa mengetahui bahwa 7 minus 3 hasilnya adalah 4. Oke, ini jadi tulis dulu. 7 minus 3 sama dengan 4. Dan juga sebaliknya, 4 plus 3 sama dengan 7. Ya. 4 plus 3 sama dengan 7. Berikutnya yuk langsung kita ke soal nomor 5. Hitunglah hasil dari 7 ditambah 6, lalu apa saja hal lain yang bisa diketahui dari hasil tersebut.
Oke, kita hitung dulu 7 ditambah 6 dengan menggunakan garis bilangan 0, terus 7 kira-kira di sini. Lalu kita hitung 6 kali ke kanan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Dengan demikian maka 7 plus 6 sama dengan 13. Nah, hanya dari satu soal ini saja kita sudah bisa langsung membuat segitiga plus minusnya ya. Yuk kita buat dulu. Lalu lingkaran yang paling atas ini harus diisi oleh angka yang paling besar yaitu 13 ya. Lihat ini penjumlahan sehingga angka paling besar adalah yang paling kanan. Terus yang bawah ini berarti 7, 6. Plus, minus, minus. Nah, kita sudah tahu bahwa 7 plus 6 sama dengan 13. Berikutnya, kita juga bisa tahu bahwa 13 minus 6 sama dengan 7. Oke, ini udah ditulis dulu. 13 minus 6 sama dengan 7. Terus apa lagi? Ini ya, 13 dikurang 7 sama dengan 6. Ini udah ditulis di sini. Dan terakhir, 6 ditambah 7 sama dengan 13. Oke, ini udah ditulis di sini. Nah, gimana? Enak ya? Dari awalnya yang kita cuma tahu satu ini aja, kemudian kita buat segitiga plus minusnya, kita jadi bisa tahu semua hal ini ya. Itulah enaknya kalau mengerti hubungan penjumlahan dengan pengurangan, terlebih dengan menggunakan segitiga plus minus. Kita jadi nggak perlu banyak menghafal ataupun banyak menghitung. Karena dari satu soal ini saja, kita jadi tahu 3 soal yang lainnya. Berikutnya soal nomor 6. Hitunglah hasil dari 12 dikurang 3, lalu apa saja hal lain yang bisa diketahui dari hasil tersebut. Kita buat dulu garis bilangannya ya, untuk menghitung 12 dikurang 3, di sini 12, lalu hitung ke kiri 3 kali. 1, 2, 3. 12, 11, 10, 9. Nah, dengan demikian maka 12 dikurang 3 sama dengan 9. Sama seperti tadi, langsung kita buat segitiga plus minusnya. Yang paling atas ini 12 ya. Lihat, ini pengurangan, jadi angka yang paling besar adalah yang paling kiri. Terus ini 3, ini 9. Plus, minus, minus. 12 dikurang 3 sama dengan 9 ya, sesuai dengan ini. Maka 9 ditambah 3 sama dengan 12. Oke, ini sudah ditulis di sini. Lalu 12 dikurang 9 sama dengan 3. Ditulis di sini. Dan sebaliknya, 3 ditambah 9 hasilnya sama dengan 12. Lihat ya, hanya dari satu pernyataan matematika, kita langsung tahu 3 pernyataan matematika lainnya tanpa menghitung. Next, kita ke soal berikutnya, yaitu nomor 7. Hitunglah hasil dari 5 ditambah 5. Kita ketemu penjumlahan angka kembar ini ya. Lalu, apa saja hal lain yang bisa diketahui dari hasil tersebut? Seperti biasa, langsung kita buat garis bilangan untuk menghitung 5 ditambah 5. 5 itu di sini. Lalu kita hitung 5 kali ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ini kita ditulis dulu. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Terus kita langsung buat saja segitiga plus minusnya. Nah, angka paling besar adalah 10, lalu di sini 5, terus di sini berapa? 5 juga ya, karena ini kan angkanya kembar ya, 5 sama 5. Nggak apa-apa, terus kita kasih plus, minus, minus. Nah, ini kan 5 ditambah 5 sama dengan 10. Kalau sebaliknya 5 ditambah 5 ya 10 juga kan? Jadi ya nggak perlu ditulis ulang ya, cukup sekali ini.
Lalu kita juga tahu bahwa 10 dikurang 5 sama dengan 5, ya. Ini sudah ditulis di sini, 10 dikurang 5 sama dengan 5. Dan kalau sisi yang sini juga sama ya, 10 dikurang 5 sama dengan 5, ya, sama dengan yang ini, jadi nggak perlu ditulis. Nah, perhatikan di sini ya, yang 5 tambah 5 ini, kalau dari kiri ke kanan kan penjumlahan ya, 5 ditambah 5 sama dengan 10. Tapi kalau coba kita lihat dari arah berlawanan, kanan ke kiri, maka dia seolah menjadi pengurangan. 10 dikurang 5 sama dengan 5, kan? Sama dengan kayak ini kan, 10 dikurang 5 sama dengan 5. Begitu juga yang ini, kalau dari kiri ke kanan, dia adalah pengurangan, 10 dikurang 5 sama dengan 5. Tapi kalau dari arah berlawanan, kanan ke kiri, maka dia seolah menjadi penjumlahan. 5 ditambah 5 sama dengan 10. Oke, nomor 8. Hitunglah hasil dari 12 dikurang 6. Lalu, apa saja hal lain yang bisa diketahui dari hasil tersebut? Kita buat garis bilangannya. 0 terus dimulai dari 12. Lalu kita hitung 6 kali ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 berarti ini mundur 11, 10, 9, 8, 7, 6. Oh, 6 juga ya. Jadi 12 dikurang 6 sama dengan 6. Kita buat segitiga plus minusnya. Yang atas ini 12, ini 6, ini 6. Plus minus minus. Oke, ya, kita sudah tahu 12 dikurang 6 sama dengan 6 ya, sesuai dengan yang ini. Maka sekarang 6 ditambah 6 sama dengan 12. 6 ditambah 6 sama dengan 12. Nah, yang lainnya sama ya. Kayak ini misalkan 12 dikurang 6 sama dengan 6, ya sama aja dengan yang ini, nggak perlu ditulis ulang. Dan begitu juga ini ya, 6 ditambah 6 sama dengan 12, sama juga dengan yang ini. Dan ini kalau kamu lihat ya, dari kiri ke kanan, terus dari arah berlawanan, dari kanan ke kiri, itu pasti akan menunjukkan bahwa penjumlahan adalah kebalikan dari pengurangan. Dan juga ini sebaliknya ya, pengurangan adalah kebalikan dari penjumlahan. Oke, lanjut ke soal nomor 9. Hitunglah hasil dari 7 plus 14, lalu apa saja hal lain yang bisa diketahui dari hal tersebut. Oke, seperti biasa kita siapkan garis bilangannya. Ini 0, terus 7 itu di sini. Nah, tapi di sini jadi tahu kalau ngitungnya adalah 7 ditambah 14, maka di garis bilangan nanti pasti lama karena Dedi harus ngitung ke kanan 14 kali. Maka dalam hal ini Dedi akan menggunakan cara super cepat ya. Kalau kamu masih ingat, cara super cepat adalah sebuah trik penjumlahan yang memanfaatkan sifat komutatif penjumlahan. Sehingga ini soalnya Dedi balik ya, 7 tambah 14, Dedi balik menjadi 14 ditambah 7. Dengan demikian maka di garis bilangan Dedi akan mulainya dari 14, lalu Dedi cukup menghitung 7 kali ke kanan ya, dibanding kalau dimulai dari 7, ngitungnya 14 kali ya, kelamaan. Oke, yuk kita hitung 7 kali ke kanan dimulai dari 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Nah, 14 tambah 7 itu 21, maka 7 ditambah 14 pasti sama juga, yaitu 21. Berikutnya, tanpa membuat segitiga plus minus, Dedi juga tahu bahwa ini kalau dari kiri ke kanan kan penjumlahan ya, 7 ditambah 14 sama dengan 21. Maka kalau dari kanan ke kiri, dia akan menjadi kebalikan penjumlahan yaitu pengurangan. Di mana 21 dikurang 14 hasilnya sama dengan 7. Maka di sini ditulis 21 dikurang 14 hasilnya sama dengan 7. Begitu juga yang bawah ini ya. Kiri ke kanan penjumlahan 14 tambah 7 sama dengan 21. Maka kalau dari kanan ke kiri jadi pengurangan. 21 dikurang 7 sama dengan 14. Oke, ini jadi tulis dulu. 21 dikurang 7 sama dengan 14.
Nah, gimana? Kamu lebih suka cara seperti ini atau cara pakai segitiga plus minus? Kalau kamu lebih suka pakai cara segitiga plus minus, nggak apa-apa ya. Kamu bikin segitiga plus minusnya di sini. Terakhir, soal nomor 10. Hitunglah hasil dari 17 minus 9. Lalu, apa saja hal lain yang bisa diketahui dari hasil tersebut? Oke, seperti biasa, kita buat dulu garis bilangannya. Kali ini agak panjang, lalu di sini 0. Nah, karena ini soalnya adalah pengurangan, maka tidak punya sifat komutatif ya. Jadi kalau pengurangan ya terpaksa kita kerjakan sesuai soalnya. 17 dikurang 9 ya kita kerjakan sebagai 17 dikurang 9. Oke, ini 17 kira-kira di sini. Lalu Dedi akan menghitung 9 kali ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dari 17 kita hitung mundur, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Oke, ternyata hasil dari 17 dikurang 9 sama dengan 8. Nah, dari sini, seandainya Dedi tidak menggunakan segitiga plus minus, maka yang akan Dedi lakukan seperti ini ya. Ini dari kiri ke kanan adalah pengurangan ya. 17 dikurang 9 sama dengan 8. Maka kalau dari arah berlawanan ya, dari kanan ke kiri menjadi penjumlahan kan. 8 ditambah 9 sama dengan 17. Oke, ini udah ditulis dulu. 8 ditambah 9 sama dengan 17. Lalu, Dedi tahu bahwa penjumlahan mempunyai sifat komutatif. Artinya, 8 ditambah 9 pasti hasilnya sama dengan 9 ditambah 8, yaitu sama-sama 17. Nah, kemudian dari sini Dedi lihat, ini kalau dari kiri ke kanan adalah penjumlahan ya, 9 ditambah 8, 17. Maka kalau dari kanan ke kiri dia menjadi pengurangan ya, 17 dikurang 8 sama dengan 9. Sehingga ini ditulis di sini, 17 dikurang 8 sama dengan 9. Oke, akhirnya kita juga bisa mengetahui keempat pernyataan matematika ini tanpa menggunakan segitiga plus minus. Ya tentu saja ini terserah kamu ya. Kamu kalau lebih suka pakai segitiga plus minus juga nggak masalah. Yang penting kita tahu bahwa penjumlahan dan pengurangan mempunyai hubungan erat, yaitu hubungan kebalikan. Dan dengan memahami hubungan ini, maka kita jadi tidak perlu terlalu banyak menghafal ataupun terlalu banyak menghitung pernyataan matematika. Oke, Sa, Nu, dan Sobat Sanu sekalian, selesai sudah pembahasan latihan soal kali ini. Kalau kamu masih ada yang belum ngerti, kamu bisa tonton ulang video latihan soal ini, atau bisa jadi kamu perlu menonton kembali video pelajarannya. Nah, buat kamu yang sudah ngerti, Dedi punya challenge atau tantangan yaitu mengerjakan kuis. Caranya adalah dengan klik link ini ya di PDF Reader kamu, atau bisa juga dengan scan QR Code yang ini dengan menggunakan kamera atau aplikasi yang bisa membaca QR Code. Anyway, kalau kamu terbantu oleh video ini, jangan lupa like dan share videonya ke teman-teman kamu. Serta pertimbangkan juga untuk subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. So, sampai jumpa di video pelajaran berikutnya. Ciao!